A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ala unabbiukum bi khairikum min syarrikum. Maukah aku beritahukan kepada kalian orang yang paling terbaik di antara kalian dari orang yang paling terburuk di antara kalian? Kemudian para sahabat diam. Fasakatal qaum diam. Fa'adaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thalathan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengulang itu 3 kali. Maukah aku beritahukan kepada kalian orang-orang yang paling terbaik di antara kalian dibandingkan orang-orang yang terburuk dari kalian? Kemudian para sahabat menjawab, ya Rasulullah, akhbirna bi khairina min syarrina. Tentu wahai Rasulullah, beritahukan kepada kami siapa yang orang terbaik di antara kami dibandingkan orang yang terburuk di antara kami. Maka Rasulullah SAW menjawab, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruh. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya. Kalau ngomong sama dia mendapatkan manfaat. Kalau bergaul dengan dia mendapatkan kebaikan. Kalau bertanya kepada dia mendapatkan manfaat. Kalau berjalan sama dia mendapatkan manfaat. Bukan hanya sekedar teman kongko. Teman untuk duduk-duduk bersama di warung makan. Ya, kalau sebelum berhijrah punya teman tersendiri, kemudian setelah berhijrah punya juga teman tersendiri, tapi aktivitasnya sama, suka nongkrong. Nah, ini nggak manfaat. Terutama perempuan-perempuan, ya, yang mungkin dulunya memakai pakaian ketat, tidak menutup aurat, sekarang sudah memakai pakaian yang lebar, jilbab lebar, bahkan mungkin bercadar. Dulunya teman-temannya seperti itu, kemudian sekarang dia berganti teman, tetapi aktivitasnya sama, suka nongkrong di mall. Dan saya tidak setuju para wanita-wanita yang sudah berhijrah kemudian membuat komunitas-komunitas. Nggak perlu buat komunitas cadar sekuat, ya, jilbab sekuat, nggak perlu. Ngapain? Saya pesan, terutama ini ketika terlihat di Instagram perempuan berjilbab menghinakan dirinya, berjoget erotis yang tidak pantas dilakukan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Maka seorang perempuan tidak boleh eksis apapun dengan tubuhnya di sosial media. Walaupun dia bercadar. Kadang mau dipoto dengan siluet dari belakang. Ya, kemudian begini. Ngapain ente? Tidak ada eksis buat perempuan dengan tubuhnya di sosial media. Walau bercadar. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'atu 'aurah idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu aurat jika dia keluar rumah, syaitan akan memperindahnya. Ya, eksis di Instagram dengan fotonya, foto wajahnya, foto badannya, meskipun akunnya privat. Bukankah teman-teman wanita Anda yang memfollower Anda itu mempunyai suami? Dan akan terlihat. Meskipun akunnya privat, hapus. Wahai para akhwat, saudari muslimah, ittaqinallah, takut kalian kepada Allah. Itu dosa akan sepanjang masa. Para laki-laki yang mempunyai istri-istri yang seperti itu, maka jangan kalian menjadi dayyus. Laki-laki yang yuqirru fi ahlihil khubtha, membiarkan di tengah-tengah keluarganya berlaku keburukan. Kita ini adalah
kaum yang bermanhaj salaf. Maka saya pesan orang-orang yang bermanhaj salaf, terutama wanita-wanita salafiyat, bukan selfiyat, ya, harus benar-benar tertutup. Tidak boleh terlihat sama sekali di sosial media tubuhnya. Karena perempuan, sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat saya, Al-Syekh Al-Ustadz Al-Fadhil Dr. Firanda Andirja hafizahullah ta'ala, perempuan itu dari sisi mana saja tubuhnya mempesona. Misalkan ada perempuan cuma memoto kukunya, jempolnya, itu mempesona laki-laki. Laki-laki mungkin bisa ngiler dengannya, cuma jempol, alisnya, ya, bulu matanya, telinganya. Misalkan ada orang cuma memperlihatkan telinganya, semua dari tubuh perempuan mempesona. Dan itu adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa. Aku tidak pernah tinggalkan godaan paling berbahaya bagi laki-laki dibandingkan perempuan. Dari sekujur tubuhnya dia akan mendatangkan mudhar. Maka saya tidak menyarankan dan tidak membolehkan untuk perempuan eksis di sosial media dengan foto dari tubuhnya, apapun itu. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang perlu diingat. Apalagi bikin komunitas-komunitas. Ustadz, itu kan komunitas hijrah banyak sekarang yang sudah berjilbab. Tugas Anda bukan itu. Tugas Anda sekarang belajar, banyak beristighfar atas dosa-dosa yang telah lalu. Mengajak manusia tidak perlu kepada jalan Allah, tidak perlu harus dengan komunitas cadar sekuat. Nggak perlu. Ini harus dipesani para perempuan karena sudah mulai bergeser. Ya. Dulu zaman dahulu wanita-wanita salafiyah, mereka-mereka yang ikut bermanhaj salaf, mereka sangat terjaga. Mereka bahkan tidak pernah terlihat seliweran di hadapan laki-laki. Dan itu adalah warisan ulama-ulama terdahulu, tuan-tuan guru terdahulu. Mana ada terlihat istri-istrinya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Sekarang bukan hanya seliweran, ditonton oleh jutaan pasang mata, gratis. Ada seorang, subhanallah, kadang-kadang perempuan memoto dirinya dalam keadaan dia lagi bete, dipoto. Kemudian dia sebarkan di sosial media. Ayo, saya lagi mikirin apa? Bodoh amat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Anda berbicara dengan seorang ustadz yang juga hidup di sosial media. Jadi tahu persis bagaimana kejadian-kejadian yang ada di sosial media. Maka jangan menebar dosa yang Anda akan raih dosa tersebut terus-menerus tanpa batas. Kalau ingin eksis, maka hanya dengan tulisan, hanya dengan perkataan-perkataan yang baik, bukan dengan foto badan Anda.